Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadedite dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Iya. Walaupun sekarang harus jaga kesehatan ya. Kenapa tuh? Mulai musim hujan. Mulai musim hujan, mulai banyak penyakit berdatangan. Betul. Contohnya apa aja, Kak? Aduh, penyakit kemiskinan. Struktural. Dan inilah alasan kenapa kita harus mendukung gerakan buruh. Iya, meskipun memacetkan jalan, tapi buruh ini membuat UMK kita naik, Kak. Saya salah berarti bukan musim hujan sekarang, musim politik. Iya. Kenapa ujung-ujungnya politik ya? Bahkan katanya siapa Gojo aja ada di MasterChef. Bahkan acara masak aja ada politiknya Iya sekarang. bener. Ada Aduh. penyihir juju. Penyihir jujutsu. Nah ngomong-ngomong soal kemiskinan, Yap. ini kan berkaitan dengan harga yang semakin mahal. Ya. Manchester United itu kan dikenal karena hobi mereka yang buang-buang uang. Oh yang sekarang. Sekarang saat membeli pemain. Tuh. Tapi nggak jarang Kak, pemain yang dibeli dengan harga yang begitu mahal tuh nggak cocok gitu dengan gaya main mereka. Justru plop. Justru flop. Contohnya ini ada Anthony Oke. sama Jadon Sancho. Yang mana mahal tapi jelek Mahal. gitu ya. Terus ada juga Kak yang digaji gede, tapi kerjanya cuma Senin sampai Rabu. Jadi saya nggak tahu deh apa Ini tiba-tiba. Agung tahu nih pasti nih. Tiba-tiba nyebut nama. Agung, Saya tadi padahal udah mau nyebut internal loh. Ini malah dia sebut. Bang Pipit. Bentar, ini Kita Bang. siapa? Karena waktu itu kita ngomongin, Oke. ini tuh karyawannya Meta atau Facebook. Oh. Mereka itu kerjanya 3 hari dalam 1 minggu. Aneh gitu. hebat. Keren. Meski Itu pasti demikian, dikat kan sama mereka. jangan dong. Aduh, dia dikat lagi. Meski demikian, ada kalanya United juga mendatangkan pemain dengan harga murah, tapi Oke. penampilannya impresif. Beberapa di antaranya bahkan berhasil dijual dengan harga yang lebih mahal, Oke. Kak. Nah, kita bahas yang pertama nih ada Pertama. Eric Cantona. Eric Cantona, Nah, ya. perekrutan Eric Cantona adalah momen terbaik bagi United di era 1990-an. Selain harganya cuma 1,2 juta pound, ini waktu itu ya. Waktu itu. Ia juga didatangkan dari sang rival yaitu Leeds United. Leeds United. Nah, sepanjang 5 musim bersama The Red Devils, Cantona ini berhasil mempersembahkan 4 trofi Premier League, 2 Piala FA, dan dia juga salah satu cult hero yang pernah dimiliki oleh Dimiliki oleh United. United. Tendangan Cantona. Tendangan Cantona yang mencederai fansnya Crystal Palace. Aneh banget emang itu. Tendang dadanya. Pakai sepatu bola lagi. Ya iya dong. Emang itu dek sih pasti rasanya. Nah, selanjutnya ada Ole Gunnar Solskjaer. Jadi Solskjaer ini didatangkan dari Molde pada 96 seharga 1,5 juta pound aja nih. Dia ini jadi rekrutan yang mengejutkan karena United saat itu mengincar bintang Inggris yaitu Alan Shearer. Kalau nggak salah masih di Blackburn gitu ya. Oke. Asalnya mau datengin Alan Budi Kusuma. Wah, beda dong. Tapi kan dia main bulu tangkis. Kalau Alan Budi Tapi Alan Budi Kusuma tuh dulu ya pemain cowok paling jago kayaknya saat itu kan harusnya. yang pertama kali membawa Medali juga. apa, ya bulu tangkis tuh dia deh. Alan Budi Kusuma ya. Nah selanjutnya Solskjaer ini nggak pernah mengecewakan Kak. Golnya jadi gol kemenangan United waktu treble 99 ya. Dan dia pun mencetak 126 gol dalam 366 penampilan. Yang bikin hebat gol yang dia cetak ini mayoritas dilakukan saat dia masuk dari bangku cadangan alias sang super sub. Super sub. Berikutnya ada kiper terbaik mungkin bagi fans Manchester United. Betul. Yaitu Andre Onana. Pas ini. Kamu semalam udah kebobolan lagi 3 Kak. Lagi jago banget ini Ayo, pas kita syuting ini. 2 free kick Ziyech ya. Iya. Ada banget emang gitu ya. Kayak ini ada Edwin van der Sar. Edwin van der Sar. Waktu itu emang butuh waktu lama bagi United untuk bisa berjodoh dengan Edwin van der Sar. Edwin van der Sar. Setelah Peter Schmeichel yang meninggalkan United, tidak ada kiper bagus di bawah Mr. Meskipun ada ini Kak Fabian Barthez. Sebelumnya tapi suka iya. blunder. Betul, Barthez. sama kayak yang sekarang. Benar. Nah, waktu itu baru 6 tahun kemudian United ini mendatangkan kiper yang menjadi penerus The Great Dane tersebut. Jadi baru 6 tahun tuh baru ada kiper bagus lagi. Van der Sar ini direkrut cuma senilai 2 juta pound. Murah ya. Dan selama 6 tahun dia mengawal gawang United, ia mempersembahkan 4 gelar Premier League dan juga 1 trofi Liga Liga Champions. Champions 2008 ngalahin Chelsea. benar Itu yang Van der banget. Sar emang itu. Asalnya United ini mau merekrut pemain Belanda lain, Kiper. tapi keburu tenggelam. Siapa? Van der Wijk. Wah. Dari mana Van der Sar mending Van der Wijk ya. Aduh. Itu tuh siapa sih cowoknya? Aduh saya Juno. Juno tuh. Tapi sama lupa karakternya itu aduh. Dulu kan Juno tuh selalu sama siapa? Pino sama Realita Pino. Cinta Rock and Roll. Dulu semua cowok pengen jadi Pino. orang itu. Pakai celana boxer. Glorot. Nah selanjutnya ada Teddy Sheringham yang MU ini menghabiskan 3,5 juta pound buat pemain berusia 31 tahun. Dan
perekrutan TD Sheringham ini tuh kayak bukan MU banget gitu Kak. Karena ngerekrut pemain tua dengan harga mahal. Apalagi kehadirannya ini tuh untuk menggantikan Eric Cantona. Oh iya, padahal udah jadi legend juga. Udah jadi legend di United. Dia ini sempat mengawali musim yang sulit, tapi akhirnya Sheringham berhasil gitu. Nah, pada usia 35 tahun, Sheringham menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan memenangi pemain terbaik PFA dan FWA setelah musim itu dia mencetak 21 gol. Banyak juga gitu. Masih gacor ya. Aduh, saya gacor lagi. Berikutnya ada Park Ji-sung. Nah, kalau yang ini United waktu itu dijuluki pemain yang punya julukan 3 paru-paru. 3 paru. Trilum Park. Betul. Dan itu harganya waktu itu Park Ji-sung cuma 4 juta pound. Dan dia adalah rezeki yang tidak bisa ditolak oleh United. Angka ini jelas sangat murah mengingat Park Ji-sung itu masuk nominasi penyerang terbaik UEFA 2005 bersama Ronaldinho, Andriy Shevchenko dan juga Samuel Eto'o. Dan waktu itu ada juga Adriano, yang benar itu penyerang top semua ya. Top semua benar. Nah, bukan cuma golnya yang diandalkan si Sir Alex waktu itu pelatihnya, tapi semangat juangnya yang bagus. Nah, hal ini yang membuat Sir Alex Ferguson tidak segan juga mengujinya. Karena waktu itu kalau nggak salah ya pemain Asia tidak begitu banyak lah di Liga Inggris. Liga Inggris ya benar. Kalau Park Ji-sung kan dapat julukan Trilum Park karena 3 paru-paru karena dia kuat kan. Nah, ada teman saya Kak, jadi dia kayak sebelum futsal ngerokok, setelah futsal ngerokok tapi staminanya nggak bisa habis. Keren. Tapi dia tidak dijuluki Trilum Park. Kenapa ya? Karena dia bernafas dengan trakea. Kayak serangga. Jadi Aquaman dong. Itu pakai insang. Trakea. Nah, selanjutnya ada Petrus Evra. Jadi perekrutan Petrus Evra ini terbilang menarik karena dilakukan pada bursa transfer musim dingin. Nah, dia direkrut dari AS Monaco senilai 5,5 juta pound aja. Sayangnya Evra mengalami masa sulit di Manchester. Sepulang latihan ia tidak bisa leha-leha, tapi langsung membantu ibunya bekerja sebagai boneka Elsa. Bukan dong. Ini siapa tiba-tiba? Oh, lagi rame sih. Jadi si Evra ini tuh Kak, yang boneka Elsa-nya itu si Evranya dipegangin. Yang kalau dipoto di jalan tuh jadi bisa dimasukin TikTok. Pasang lagu sedih. Bener. Kenapa? Nah, ia tuh bahkan sempat menyesal pindah ke United karena tekanan yang luar biasa di United. Namun setelah beradaptasi, Evra menjelma menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh The Red Devils. Berikutnya ada si kacang polong nih, Javier Hernandez. Nah, United ini sempat merekrut Javier Hernandez sebelum Piala Dunia 2010. Hal ini membuatnya hanya dihargai 6 juta pound. Cuma 6 juta. Nah, kalau United waktu itu membelinya setelah Piala Dunia, bukan tidak mungkin harga si Hernandez ini akan berkali-kali lipat tingginya. Karena memang penampilan dia di Piala 2010 itu luar biasa. Setelah mencetak 21 gol untuk Guadalajara jarak, susah juga nih. Hernandez ini salah satu bintang yang paling diminati di Piala Dunia 2010. Ia mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan untuk Meksiko setelah setuju untuk pindah ke Old Trafford pada bulan April saja. Nah, meskipun ia tidak mungkin tidak pernah menjadi pemain utama di United karena dia juga kalau nggak salah cuma super sub dia sampai juga oleh. sama, tapi saya ingat banget kalau lawan Chelsea itu saya paling takut sama si Chicharito ini. Karena golnya juga aneh. Betul, golnya juga aneh. Dan waktu itu Chicharito masih berhasil mencetak 59 gol di semua kompetisi dalam 4 musim sebagai pemain reguler di tim utama United. 4 musim hampir 60 gol ya. Keren juga sih. Selanjutnya ada Nemanja Vidic. Jadi sama kayak Evra Kak. Vidic juga didatanginnya tuh barengan juga nih sama Evra. Dia pun menjalani masa sulit di awal karirnya bersama United. Bahkan sampai harus putus sekolah. Kalau nanti Evra jadi model kayak Elsa, dia harus jualan kayak di sini. Hal ini sempat membingungkan Paul Scholes yang kaget karena Vidic ternyata tidak setangguh itu gitu. Gimana sih? Scholes tuh kaget karena ternyata lebih jago Patricio Jimenez. Di Persib sih. Patricio Jimenez maka bisa nendang penalti sambil tutup mata. Itu skill yang tidak dimiliki semua Vidic nggak akan mungkin bisa ya. Aneh. United sendiri merekrutnya senilai 7 juta pound untuk mendapatkan back yang kurus dan awal-awal gitu, awal-awal. Ia dihantam berkali-kali baik di sesi latihan maupun saat bertanding. Ini untung dihantamnya secara fisik. Coba dia dihantamnya oleh fitnah dan hoax. Gak akan kuat mentalnya. Gak akan kuat, dia pasti pulang. Aduh. Sampai ada ini Kak, yang tentara Israel. Yang sering dikatai oleh... sering dibully, dia meminta tolong kepada netizen Indonesia. Untuk stop aja. Sakit hati. Nah, Vidic ini menyadari kelemahannya ini. Ia selalu menambah sesi latihannya dengan berlatih di gym. Vidic lantas bertransformasi menjadi bek tangguh dan kuat di lini pertahanan. Ia bahkan menjadi bek terakhir yang dianggap sebagai bek terbaiknya The Red Devils gitu. Sampai akhirnya sekarang muncullah Harry Maguire. Bek tertangguh loh itu. Bek tertangguh.
Berikutnya yang terakhir kalau ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nah, mendatangkan pemain berusia 18 tahun seharga 12,24 juta pound mungkin tampak mahal. Namun ketika Anda menjualnya seharga 80 juta pound, hampir 10 kali lipat, ini adalah tawaran yang sangat bagus tentunya. bagus, benar. Hal inilah yang didapatkan United dari Ronaldo. Ya, Nah, saking bagusnya Fergie ini bahkan sampai sadar kalau ia tidak akan lama di United. Wah, yang ini mah karirnya gak akan lama di sini nih. Pasti pindah. Nah, saat ia dipindah ke Real Madrid, United juga diuntungkan dengan biaya transfernya, yang saat itu menjadi biaya transfer termahal di dunia. Termahal di dunia. Tuh, nah menurut Fergie, ya ini harus mengikhlaskan Ronaldo. Apalagi Ronaldo ini telah memberikan yang terbaik untuk United, termasuk gelar Liga Champions. Sama pada saat tadi 2008. Pada saat tadi. Meskipun Ronaldo tuh nggak gol deh penaltinya ya. Ya, dia kan yang gagal tuh justru pemain Chelsea 2 terakhir, Terry sama Anelka, ya bodoh. Gitu tadi ya kayak pembahasan bahwa sebenarnya Manchester United itu pernah membeli pemain murah dan bersinar jago. tapi itu udah lama banget. Itu hampir semua cuma 10 juta loh yang tadi. Sekarang harganya ratusan. Nah, menarik banget ya kayak bahasan kita soal pembelian pemain murah oleh Manchester United. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.